Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Dinilah dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai analisis perilaku individu dalam sebuah organisasi keagamaan. Dan video ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Materi pertama mengenai dasar-dasar perilaku individu. Dasar-dasar perilaku individu mencakup karakteristik biografis dari setiap individu seperti usia, gender, status perkawinan, dan masa kerja. Objek analisis yang diamati adalah 5 orang anggota dari organisasi keagamaan tersebut yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka berusia 20 tahunan dan semuanya belum menikah. Para anggota yang masih muda menjadikan mereka mampu memberikan lebih banyak kontribusi kepada organisasi. Terbukti pada berbagai kegiatan ataupun acara yang diadakan oleh organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya pun memuaskan. Di samping itu, mereka pun belum menikah, sehingga mereka bisa lebih fokus terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Masa kerja memberikan pengaruh yang begitu besar pada keberhasilan sebuah organisasi. Dari 5 orang yang diamati, terdapat 3 orang yang lebih menonjol atau lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Ketiga orang ini sudah lebih dulu bergabung dengan organisasi keagamaan yang lainnya, sehingga menjadikan mereka memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman yang bisa mereka terapkan di dalam organisasi yang sekarang ini mereka bergabung. Oleh sebab itu, masa kerja memiliki atau benar-benar memiliki pengaruh atau dampak yang luar biasa bagi keberhasilan sebuah organisasi. Materi selanjutnya mengenai nilai dan sikap. Nilai sangat mempengaruhi sikap seseorang, nilai pun sangat mempengaruhi kinerja, dan kepuasan karyawan atau anggota cenderung lebih tinggi jika nilai-nilainya cocok dengan organisasi tempat dia bekerja atau bergabung. Setelah melakukan pengamatan, maka dapat diketahui bahwa para anggota memiliki nilai-nilai terminal yang ingin dicapai melalui pengaplikasian nilai-nilai instrumental. Secara garis besar, untuk nilai-nilai terminal ini, mereka menginginkan hidup yang bahagia, selamat dunia dan akhirat, memiliki persahabatan yang langgeng dan sejati. Nah, nilai-nilai terminal ini dapat dicapai dengan usaha atau pengaplikasian nilai-nilai instrumental dalam dirinya. Sikap mencerminkan perasaan terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Tipe sikap mencakup kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Dari 5 orang yang diamati, terdapat 2 orang yang lebih banyak berkontribusi pada organisasi. Hal ini bisa saja disebabkan oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh keduanya sama dengan budaya organisasi, sehingga mereka merasa cocok dengan budaya organisasi yang telah diterapkan jauh sebelum mereka bergabung ke dalam atau bergabung dengan organisasi tersebut. Nah, sedangkan untuk anggota yang lainnya merasa bahwa nilai yang ada dalam diri mereka ternyata tidak cocok dengan budaya organisasi, sehingga kepuasan kerja yang dirasakan pun masih kurang. Nah, selain kepuasan kerja, terdapat keterlibatan kerja. Bagi 2 orang yang merasa cocok dengan organisasi, mereka akan lebih banyak melibatkan dirinya dalam menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Berbeda dengan para anggota yang lainnya yang kurang cocok dengan organisasi, mereka lebih sedikit dan kurang antusias dalam mengerjakan atau menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Materi selanjutnya mengenai kepribadian dan emosi. Kepribadian merupakan keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian juga diartikan sebagai pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil yang ditunjukkan oleh individu. Determinan kepribadian
terdiri dari hereditas atau kepribadian yang diturunkan oleh orang tua, lingkungan, pengaruh budaya, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman, atau pengaruh lainnya yang dihadapi. Situasi mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadian. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian. Yang pertama ada realitik, yaitu pemalu, stabil, dan praktis. Lalu investigatif, yaitu analitik dan independen. Sosial, yaitu pandai bergaul dan kooperatif. Konvensional, praktis, efisien, enterprising, ambisius, dan energik, artistik, imajinatif, dan idealistik. Terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan emosi. Yang pertama, affect, yaitu perasaan yang dialami oleh seseorang. Emotion, yaitu perasaan mendalam yang dikerahkan kepada seseorang. Lalu ada moods, yaitu perasaan yang cenderung kurang mendalam dan tanpa stimulus kontekstual. Dari aspek kepribadian dapat diketahui bahwa 2 orang memiliki tipe kepribadian sosial. Artinya mereka mampu bergaul dengan baik dan dapat beradaptasi dengan cepat dengan orang-orang baru yang mereka temui. Satu orang memiliki tipe kepribadian artistik, artinya dia lebih imajinatif dan bisa lebih kreatif. Dan satu orang lainnya memiliki tipe kepribadian konvensional, dia tipe orang yang santai, praktis, dan efisien. Serta satu orang terakhir memiliki tipe kepribadian realistik, artinya dia sedikit malu tetapi sosok yang stabil dan praktis. Dari sisi emosi, terdapat 2 orang yang cenderung lebih mengandalkan moodnya, sehingga suasana hatinya cepat berubah. Di samping itu, mereka pun memiliki emotional intelligence yang menjadikan mereka memiliki nilai plus di mata orang lain. Di antaranya yaitu memiliki kesadaran diri yang baik, mampu mengelola diri dengan baik, dapat memotivasi diri dengan baik, dan memiliki rasa empati yang tinggi, lalu keterampilan sosial yang cukup baik juga. Lalu yang selanjutnya ada persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi merupakan sebuah proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan sensory impression yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya. Individu bertindak bukan atas dasar realita lingkungan eksternal, melainkan didasarkan pada persepsi mereka atas realita. Nah, setelah melakukan pengamatan, maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, para anggota melakukan hal-hal yang menurut mereka itu benar. Meskipun persepsi antar individu berbeda antara satu dan lainnya, tetapi mereka melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka persepsikan. Dalam proses pengambilan keputusan, mereka ada yang mencoba menganalisis apa yang sebenarnya terjadi, lalu setelah itu mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, yang menurut mereka itu baik dan benar. Tetapi ada juga yang tidak melakukan analisis terlebih dahulu. Mereka hanya menyimpulkan apa yang dilihat, setelah itu mereka langsung mengambil keputusan. Nah, mungkin itu saja hasil laporan analisis yang saya lakukan kepada 5 orang anggota dari organisasi keagamaan yang dikaitkan dengan materi perilaku individu dalam organisasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama saya menjelaskan dan banyaknya kekurangan serta keterbatasan pada saat saya menjelaskan hasil laporan ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.